Mantan dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Buleleng berinisial PAA umur 34 tahun, Kamis 14 Desember 2023, divonis lebih ringan akibat perbuatan yang dilakukan meski telah dinyatakan terbukti melanggar pasal 6 huruf C Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. PAA oleh Majelis Hukum Pengadilan Negeri Singaraja menjatuhkan hukuman pidana penjara 2 tahun, restitusi sebesar Rp2.510.000 atau subsidiar 2 bulan kurungan. Sebelumnya PAA dituntut 4,6 tahun penjara berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan terhadap mahasiswinya tersebut, namun kuasa hukum terdakwa Inyoman Mudita SH dalam persidangan dengan Hakim Ketua Herianti SH M. Hum, Hakim Anggota Made Hermayanti Mulyarta SH, dan I Gusti Ayu KD Ari Wulandari SH tetap berusaha memberikan pembelaan. Hal yang memberatkan terdakwa sebagai tenaga pendidik yaitu seorang dosen. Sementara yang meringankan dalam putusan terdakwa sopan selama proses persidangan dan menyesali perbuatan serta terdakwa mengakui perbuatannya dan juga terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, ungkap Hakim Ketua Herianti. Kuasa hukum terdakwa Nyoman Mudita mengaku lega dengan keringanan putusan yang telah ditetapkan dan berharap proses yang dilakukan tetap memberikan keadilan bagi terdakwa. Lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan dari JPU. Semoga ini menjadi keadilan yang didapatkan dan memberikan pengalaman yang luar biasa, ungkap Mudita singkat. Mudita mengaku keberatan dengan vonis hakim yang telah diputuskan tersebut, sebab PAA tidak bersalah dalam kasus tersebut mengingat barang bukti CCTV tidak memperlihatkan PAA melakukan kekerasan seksual. Demikian juga pada hasil visum tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Kalau mengacu kepada kepentingan hukum, kami pun juga sangat berat karena hal-hal yang harus dibuktikan tidak terbukti. Sesuai dengan pasal 6 huruf C Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022, itu kan harus ada perbuatan yang nyata. Semua itu tidak terbukti secara fisik. Itu hanya pembicaraan biasa, tegas Mudita. Terdakwa PAA yang telah dipecat sebagai dosen mengaku menyesal dengan perbuatan yang dilakukan, bahkan menyatakan akan bertanggung jawab. Apapun yang telah terjadi, saya akan bertanggung jawab, termasuk menjalani hukuman ini sebagai pembelajaran bagi saya, ujarnya penuh penyesalan. Sebelumnya JPU Made Juni Artani SH dan Imade Heri Permana Putra SH.MH menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam pasal 6 huruf C Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dalam dakwaan ke-1, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, menetapkan agar terdakwa membayar biaya restitusi kepada korban sebesar Rp10.340.000. Apabila terdakwa tidak membayar restitusi, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan kurungan, ungkap JPU dalam tuntutannya. Terdakwa PAA yang dalam kasus tindak pidana terjadi masih berstatus sebagai dosen, bertempat di sebuah rumah kos beralamat di Jalan Pulau Komodo, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, pada Jumat 5 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap IRD yang berstatus sebagai mahasiswinya telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Dari Pengadilan Negeri Singaraja, Tim Liputan Bali Jani melaporkan. Jadi vonis akhir tadi dibacakan oleh Ibu Ketua Pengadilan Negeri Singaraja yang juga sebagai Ketua Majelis dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual yang didakwakan oleh jaksa umum kepada klien saya, Ibu Agus Ariane. Itu vonis adalah 2 tahun dari tuntutan jaksa umum 4 tahun 6 bulan. Jadi kalau merunut kepada kepentingan pasal dan kepastian pasal yang didakwakan itu Undang-Undang 12 tahun 2022, sebenarnya klien kami kan tidak terbukti melakukan tindak pidana pelecehan seksual itu karena tidak ada hal yang perbuatan nyata tidak ada. Itu hanya ngomong-ngomong dan sebagainya, itu sudah diakui oleh kedua belah pihak, baik terdakwa maupun korban di persidangan. Dan itu alat-alat bukti juga minim tegas sekali tidak ada kan itu. Nah, tetapi dalam hal ini Majelis Hakim mengambil keputusan itu juga sudah rasional juga, baik secara hukum, secara sosial gitu, karena ini menyangkut image dan sebagainya itu, sehingga klien kami divonis itu 2 tahun. Artinya klien kami juga
merasa menyesal dan mengikuti apa yang menjadi keputusan itu. Artinya menerima, Pak? Kalau klien kami dan termasuk kami adalah menerima, karena ini tuntutan itu kan tinggi sekali, 4 tahun 6 bulan itu. Kalau dari pasalnya itu berat, itu Undang-Undang 12 tahun 2022 pasal 6-nya itu, dan junto dengan pasal 81-nya itu. Jadi ini 2 tahun ini sudah sangat luar biasa kami mengapresiasi daripada majelis hakim dalam mengambil kesimpulan dengan anggota majelis hakim gitu. Sangat rasional dari segi hukum juga, ini pembelajaran agar masyarakat juga tidak mudah besok-besok menerima ajakan dan sebagainya itu. Itu juga ini modus-modus begini seperti katanya tadi dalam bidangnya kan ini akan menjadi bumerang juga, bisa-bisa ini jadikan motif begitu. Nah, agar tidak terjebak pada itu, jadi cukup 2 tahun ini menjadi pembelajaran semua pihak. Itu. Pak, bagaimana dengan undang-undang ITE yang dilaporkan? Kalau undang-undang ITE ini yang dilaporkan itu sebenarnya kan yang menyebarkan itu. Ini kan Agus Haryana ini kan tidak menyebarkan konten itu. Sudah gitu yang menyebarkan itu kan ada konten lain. Nah, sudah saya juga laporkan ke Polda Bali. Itu kan sudah penyidikan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan ada pemberitahuan atau SP2PH lah istilahnya, akhirnya kan itu.